Hari itu mendung, menggantung seperti perasaan hatiku. Aku baru saja kehilangan nenek tercinta. Dan entah kenapa, di antara semua pelayat, mataku terpaku pada satu sosok pria muda, berbaju putih lusuh, berdiri diam di bawah pohon Kamboja. Wajahnya pucat, matanya sendu, seolah dia juga berduka. Tapi anehnya, tak seorang pun tampak menyadari kehadirannya. Hanya aku. Ketika pemakaman selesai dan semua orang mulai pulang, aku masih duduk sendiri di batu nisan. Lalu, suara itu datang. Kamu yang kuat. Ya, kehilangan seseorang yang kamu sayangi itu memang sakit. Aku menoleh cepat. Pria itu berdiri tepat di belakangku. Tapi sebelum aku sempat menjawab, dia sudah menghilang. Bukan berjalan pergi, tapi benar-benar menghilang. Seperti ditelan udara. Dan sejak hari itu, hidupku tak pernah sama lagi. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu aku sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah pria di pemakaman itu muncul lagi. Tapi kali ini, bukan hanya berdiri. Dia duduk bersamaku. Di bawah pohon Kamboja, langit dalam mimpiku kelam. Seperti senja yang tak kunjung selesai. Dia memandangku dengan sorot mata penuh luka, namun juga ketulusan. Namaku Reza. Maaf kalau aku menakutimu. Aku cuma merasa kamu bisa melihatku. Jantungku berdegup tak karuan. Mimpi ini terasa nyata. Terlalu nyata. Kamu satu-satunya yang bisa mendengarku. Kamu berbeda. Lalu, dia menyentuh tanganku. Dingin, beku, tapi tak ingin kulepaskan. Dan saat aku terbangun dengan nafas tersengal, di telapak tanganku ada bekas jari. Seolah dia benar-benar ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa dia? Sejak malam mimpi itu, aku merasa dia belum pergi. Langkah kakiku selalu terasa dibuntuti. Bayangan putih kadang tampak di ujung mataku, berdiri diam, lalu menghilang saat kutatap langsung. Aku mencoba mengabaikannya, tapi malam itu, saat aku menutup pintu kamar, aku dengar suara. Suara kain gesek di lantai, seperti kain kafan yang disarat pelan. Kupaksa diriku untuk menoleh. Dan di sana, di sudut kamarku, dia berdiri. Bajunya putih kotor, kepalanya terikat tali pocong. Tapi, wajahnya sama. Wajah pria yang memandangku di mimpi, yaitu Reza. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku cuma ingin dekat denganmu. Aku seharusnya lari, menjerit, tapi aku malah diam. Ada rasa aneh dalam diriku. Takut, bingung, tapi juga iba. Kenapa dia belum bisa pergi? Dan kenapa hanya aku yang dia datangi? Pagi harinya, aku memberanikan diri mencari tahu. Kudatangi penjaga makam tempat nenek dimakamkan. Dengan suara gemetar, aku bertanya, "Pak, apakah pernah ada pemuda bernama Reza yang dikuburkan di sini?" Pak Arteh itu diam, lalu menunjuk satu nisan yang mulai tertutup lumut. Itu dia Reza, meninggal kecelakaan. Masih muda, belum sempat nikah. Katanya, dia meninggal pas malam takbiran 3 tahun lalu. Kakiku lemas, kubaca nama di batu nisan itu, Reza Pratama. Tanggal lahirnya, sama seperti pria di dalam mimpiku. Foto kecilnya memudar, tapi aku kenal betul wajah itu. Itu dia, Reza, pria yang selama ini menemuiku. Pria yang ternyata sudah meninggal. Tapi kalau dia sudah mati, kenapa dia terus datang? Kenapa hanya aku yang dia pilih? Atau dia memang sengaja mencari seseorang untuk menggantikan kesepiannya? Malam itu, dia muncul lagi. Kali ini, bukan untuk menakutiku. Dia duduk di tepi ranjangku, seperti biasa, tapi sorot matanya berbeda, hangat, penuh perasaan, tapi juga menyedihkan. Aku dulu sendirian waktu hidup. Mati pun tetap sendiri.
sampai aku melihat kamu. Aku terdiam, tak tahu harus merasa takut, kasihan, atau terharu. Kamu, beda. Kamu dengarkan aku. Kamu nggak lari, aku jatuh cinta padamu. Aku terpaku. Bagaimana bisa? Potong jatuh cinta, tapi jujur, aku pun merasakan sesuatu. Setiap malam dia datang, aku merasa ditemani. Dia mendengarkanku saat dunia tak peduli, dan diam-diam, aku menanti kehadirannya. Aku tahu ini salah, tapi aku juga merindukanmu, Reja. Sejak saat itu, ku tak lagi takut. Aku mulai mencintai seseorang yang seharusnya sudah tiada. Hubungan kami semakin dalam, meski tak bisa disentuh, meski hanya muncul malam hari. Aku mulai merasa memiliki Reza. Kami berbicara hingga larut. Dia bercerita tentang hidupnya, dan aku tentang kesepianku. Tapi semakin aku mencintainya, semakin banyak keanehan terjadi. Cermin kamar mulai retak tanpa sebab. Burung gagak sering bertengger di atap rumah. Dan suatu malam, aku mendengar bisikan di kamarku. Bukan suara Reza, tapi suara marah. Hubungan ini dilarang. Dia bukan milikmu dan kamu bukan miliknya. Tubuhku menggigil. Aku terbangun dengan darah menetes dari hidung. Dan di cermin, bukan wajahku yang kulihat, tapi wajah mayat. Aku sadar, hubungan ini bukan hanya tak direstui manusia, tapi juga tak diterima oleh alam. Namun, saat kutanya Reza, dia hanya diam. Wajahnya gelap, sorot matanya tak seperti biasa. Jangan dengarkan mereka. Cukup aku dan kamu saja. Dunia ini tak penting. Apa aku sedang jatuh cinta atau tersesat dalam pelukan kematian? Beberapa hari terakhir, aku mulai sering linglung. Ada bagian dari hariku yang hilang. Kadang aku terbangun di luar rumah, tanpa ingat bagaimana aku bisa sampai ke sana. Tubuhku lelah, tapi jiwaku seperti terikat sesuatu. Aku curiga, lalu aku mencari bantuan. Seorang ustaz yang juga ahli ruqyah datang ke rumah. Begitu dia masuk, dia langsung menatapku dengan tajam. Kamu sudah terikat. Ada yang menanam janji denganmu, bukan dari dunia ini. Aku kaget. Ustaz itu lalu menyuruhku duduk dan membacakan doa. Tapi saat ayat-ayat suci itu dilantunkan, tubuhku gemetar hebat. Kau milikku. Kita sudah terikat malam itu. Waktu kamu bilang kamu juga merindukanku. Suara itu keluar dari mulutku sendiri. Tapi, itu bukan aku. Itu Reza. Dan di saat itu, aku sadar. Pernyataanku malam itu bukan hanya kalimat biasa, tapi bentuk dari perjanjian jiwa antara yang hidup dan yang mati. Sejak malam ruqyah itu, aku mulai merasa hampa, seperti ada yang perlahan-lahan diambil dari dalam tubuhku. Aku melihat bayanganku di cermin, tapi itu bukan aku. Kulitku makin pucat, mataku cekung. Aku bicara dengan orang tapi lupa apa yang kuucapkan. Ibuku menangis. Katanya aku sering duduk diam di sudut kamar, berjam-jam. Kadang tertawa sendiri, kadang bicara dengan orang yang tak terlihat. Tapi di mataku, Reza selalu ada di sana. Setiap malam, dia datang, duduk bersamaku, bicara seperti biasa. Meski kini, sentuhannya mulai terasa nyata, terlalu nyata. Aku ingin kamu bersamaku selamanya. Selamanya di mana? Dia hanya tersenyum, dan dari senyuman itu, aku tahu, dia tak ingin aku tetap hidup. Dia ingin aku ikut bersamanya ke dunia kematian. Malam itu aku tertidur dengan tubuh kelelahan, tapi mimpiku terasa terlalu terang. Aku berada di tengah pemakaman, diterangi cahaya bulan yang ganjil, merah pucat seperti darah basi. Di sekelilingku, banyak sosok berdiri. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan sepenuhnya hantu. Mereka abu-abu, kusam, seperti tersesat. Lalu, salah satu dari mereka berjalan mendekat. Seorang perempuan tua, wajahnya dipenuhi luka, tapi matanya lembut. Nak, jangan teruskan. Dia mencintaimu, tapi cinta dari yang sudah mati adalah kutukan.
Tapi aku juga mencintainya. Cinta seperti itu tidak membawa kehidupan. Kamu akan kehilangan segalanya. Dan saat kamu sadar, kamu bukan lagi manusia. Aku menangis, berteriak memanggil Reza, tapi dia tak datang. Hanya bisikan itu yang tersisa. Lepaskan, sebelum semuanya terlambat. Aku terbangun dengan peluh dingin, dan untuk pertama kalinya, aku mulai takut pada cintaku sendiri. Sejak mimpi itu, Reza berubah. Dia tidak lagi lembut, tidak lagi tenang. Setiap malam dia datang dengan tatapan penuh cemburu. Aku tak boleh angkat telepon, tak boleh bicara lama dengan siapapun, bahkan ibuku sendiri. Kalau aku menolak, lampu di kamarku meledak, cermin retak, dan suara tangisan terdengar dari loteng rumah. Kamu milikku. Kamu janji, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan aku. Hari-hariku penuh teror, tubuhku makin lemah, dan setiap pagi ada bekas jari hitam di leherku, seolah seseorang menggenggamku saat tidur. Aku pergi ke psikiater, tapi mereka bilang aku hanya stres. Orang-orang mulai menjauhiku, teman-temanku bilang aku berubah. Mereka tak tahu, aku sudah bukan diriku yang dulu. Aku hidup, tapi dikendalikan oleh cinta yang berasal dari liang kubur. Malam itu, aku berjalan tanpa sadar. Kakiku bergerak sendiri, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ketika aku sadar, aku sudah berdiri di depan sebuah pusara nisan yang sudah tak asing lagi bagiku. Batu nisan yang bertuliskan Reza Pratama. Tubuhku lemas, aku gemetar, ingin lari, tapi tidak bisa. Lalu tanah di pusara itu bergetar pelan. Suara lirih terdengar dari dalam bumi. Masuklah bersamaku. Sudah waktunya kamu tinggal di sisiku selamanya. Tanganku terangkat sendiri. Aku meraba tali di leherku, seperti hendak mengikatnya. Air mataku mengalir, tapi tubuhku tak mau mendengar tangisanku. Tiba-tiba, terdengar suara azan dari kejauhan. Tubuhku terlempar mundur, nafasku kembali. Aku sadar, Reza tidak hanya mengikat hatiku, dia mulai menyerat ragaku ke liang kuburnya. Sejak malam itu, aku tahu satu hal pasti, jika aku tidak melawan, aku akan mati, bukan karena takdir, tapi karena cinta yang terlalu salah. Dengan sisa tenaga dan keberanian, aku meminta tolong pada ibuku. Beliau menangis, lalu mengajakku ke pesantren tempat seorang kiai sepuh tinggal. Namanya Kiai Raffi. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam, seolah bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Setelah aku menceritakan semuanya, Kiai Raffi hanya mengangguk pelan. Kamu telah mengikat janji batin dengan arwah penasaran. Ini bukan cinta, ini keterikatan, dan harus diputus sebelum ajalmu benar-benar dijemput. Dia lalu menyiapkan air, 7 lembar daun bidara, dan sutas tali putih. Malam itu juga kami lakukan pembersihan. Saat ayat-ayat suci dibacakan, tubuhku bergetar hebat. Lalu aku menjerit, bukan karena aku, tapi karena dia yang ada dalam tubuhku. Aku tidak mau kehilangan dia. Aku cinta dia. Aku mati untuk dia. Suaraku berubah, berat, dan penuh dendam. Itu bukan aku, itu Reza. Kiai Raffi menaburkan air doa ke tubuhku, dan tali putih itu menyala seketika. Kamu harus memilih, tetap hidup sebagai manusia, atau ikut mati bersamanya. Dan aku sadar, malam itu adalah ujian terakhir. Cinta yang salah harus berani dilepaskan, meski menyakitkan. Setelah ruqyah itu, tubuhku lemas, tapi jiwaku terasa ringan. Untuk pertama kalinya, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun, malam berikutnya, Reza datang untuk yang terakhir kalinya. Dia muncul di depan jendela kamarku, masih dengan kain kafan yang lusuh, tapi wajahnya tampak sedih, bukan marah, bukan menyeramkan, tapi seperti seseorang yang tahu cintanya harus diakhiri. Aku tak bisa menahan air mata. Kenapa kamu tak biarkan aku ikut bersamamu, Reza? Karena kamu masih hidup dan aku
sudah mati. Dia mendekat, tapi tubuhku tak gemetar. Hanya dada ini yang sesak oleh rindu yang tak bisa diwujudkan. Aku mencintaimu, tapi aku harus hidup. Reza menunduk. Terima kasih, karena kamu pernah mencintaiku. Itu membuat kematianku tidak sendirian. Dia lalu berjalan mundur dan perlahan menghilang bersama kabut malam. Tak ada jeritan, tak ada api, hanya sunyi. Dan malam itu, aku kehilangan seseorang yang bahkan tidak bisa kusentuh. Tapi untuk pertama kalinya, aku benar-benar melepaskannya. Hari-hari setelah kepergian Reza terasa aneh, hening, tenang, tapi bukan damai. Lebih seperti ruang kosong di dalam dadaku yang tak bisa diisi apapun. Aku kembali kuliah, bertemu orang-orang, tersenyum, tertawa. Saat malam tiba, aku duduk sendiri di kamar, menatap langit-langit, bertanya dalam hati. Apa Reza benar-benar sudah pergi atau dia hanya menunggu aku lemah untuk kembali? Aku kadang merasa ada yang duduk di tepi ranjang, kadang cermin di kamarku berembun, padahal tidak dingin. Tapi bukan rasa takut yang kini menghantuiku, melainkan rasa bersalah. Karena bagian dari diriku masih berharap dia datang lagi. Itulah luka yang tidak bisa dijelaskan ke siapapun. Karena yang kucintai bukan orang biasa, tapi sosok yang seharusnya hanya menjadi kenangan. 1 minggu setelah malam terakhir, Reza menemuiku. Aku menerima sebuah amplop di depan pintu rumah. Tak ada pengantar, tak ada pengirim. Kertasnya kuning kecoklatan. Harum bunga melati samar menyelimuti setiap lipatannya. Tanganku gemetar saat membukanya. Dan isi surat itu hanya 1 paragraf. Dengan tulisan tangan yang sangat aku kenal. Jika cinta adalah jembatan, maka aku telah menyeberang terlalu jauh. Maafkan aku yang ingin memilikimu. Bahkan setelah nafasku berhenti, kini aku tahu. Cinta sejati adalah membiarkanmu hidup, meski tanpaku. Reza. Air mataku jatuh deras. Aku peluk surat itu seperti kenangan terakhir yang bisa disentuh. Tidak ada lagi pokong di jendela. Tidak ada lagi mimpi buruk. Hanya kenangan dan bekas luka yang akan selalu ada di dalam hati. Dan aku sadar, kadang cinta bukan soal memiliki, tapi soal melepaskan, agar jiwa tetap hidup. Beberapa hari setelah menerima surat itu, aku memberanikan diri untuk kembali ke makam Reza. Bukan karena rasa penasaran, tapi karena ingin menutup semuanya dengan doa dan keikhlasan. Aku membawa bunga melati, sama seperti yang dulu dia berikan saat menyatakan cinta padaku. Langkah kakiku terasa berat, tapi hati ini perlahan menjadi ringan. Seiring langkahku mendekati pusaranya, nisan itu masih sama. Hanya kini tertutup sedikit lumut dan daun kering. Aku duduk di sana, diam, tak membaca apapun, tak menangis, hanya memejamkan mata dan berkata dalam hati. Reza, kamu tenanglah. Aku akan belajar mencintai seseorang yang masih hidup seperti kamu pernah mencintaiku. Sampai ke alam kubur. Angin berhembus pelan, bunga melati di tanganku jatuh sendiri, tepat di atas nisan. Dan saat aku berdiri untuk pergi, matahari mulai bersinar dari balik awan, memberiku tanda bahwa ini memang akhir yang tenang. Kupikir semuanya sudah selesai. Kupikir setelah melepaskan Reza, hidupku akan kembali normal. Tapi ternyata dunia gaib menyisakan jejaknya. Beberapa malam setelah aku ziarah ke makam Reza, aku mulai mendengar langkah kaki di lorong rumah. Tapi suara itu berbeda, lebih berat, dan aroma yang menyertainya bukan melati, melainkan bau tanah basah dan kemenyan yang menyengat. Awalnya kupikir itu hanya ketakutanku sendiri, sampai suatu malam, saat aku hendak tidur, kulihat bayangan tinggi besar di pojok kamar. Dia bukan Reza, wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan mulutnya berbisik lirih. Kamu membuka gerbangnya. Sekarang,
kamu harus membayarnya. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku sadar, cinta dengan arwah itu bukan hanya tentang satu sosok. Sekali kamu menyentuh dunia mereka, kamu tidak bisa menutup pintunya semudah itu. Kiai Raffi kembali dipanggil ke rumahku. Kali ini bukan karena Reza, tapi karena aku mulai dihantui oleh sosok-sosok lain yang tak ku kenal. Menurut beliau, ketika aku menjalin ikatan dengan Reza, aku tak hanya mengikat satu arwah, tapi telah membuka jalur antara dunia ini dan dunia mereka. Dan sekarang, arwah-arwah yang kesepian, dendam, bahkan yang tersesat, menemukanku. Kamu membawa bekas aroma kematian. Itu seperti undangan bagi mereka yang belum tenang. Aku terdiam. Kupikir cintaku kepada Reza hanya berdampak pada kami berdua. Ternyata, aku telah melempar batu ke danau yang dalam, dan kini menyeretku ke dasar. Aku diminta melakukan pembersihan terakhir, bukan untuk mengusir Reza, tapi untuk menutup pintu yang pernah kubuka. Namun Kiai Raffi mengingatkan, Setiap pintu yang ditutup, menyisakan bayang-bayangnya, kamu harus kuat, karena tidak semua luka dari dunia gaib bisa sembuh. malam itu, rumahku berubah menjadi tempat ritual. Kiai Raffi datang bersama 2 santri. Mereka membawa dupa, air doa, 7 jenis bunga, dan tanah dari 3 makam berbeda. Malam ini, kita tutup gerbang itu. Aku duduk di tengah lingkaran garam dan bunga. Ayat-ayat dibacakan. Api dupa mengepul. Rasanya seperti ratusan mata tak terlihat, memperhatikanku dari bayang-bayang. Angin bertiup kencang, padahal semua jendela tertutup, lampu berkelap-kelip, dan aku mendengar suara-suara, tangisan, bisikan, jeritan. Suara mereka, arwah-arwah yang pernah mencium jejak kematian dalam diriku. Saat bacaan doa terakhir selesai, api dupa tiba-tiba padam sendiri, lalu sunyi. Kiai Raffi menarik napas panjang. Tubuhku gemetar, tapi aku tak boleh mundur. Aku harus menutup gerbang ini, agar tak ada lagi cinta yang salah, dan tak ada jiwa yang tersesat karena rasa kehilangan. Sudah selesai, tapi ingat, kamu pernah jadi jalan, jangan pernah dekat dengan kematian lagi, kecuali saat Tuhan sendiri yang memanggil. Setelah malam ritual itu, aku merasa seperti dilahirkan kembali. Bukan karena semua ketakutan langsung menghilang, tapi karena aku sadar, aku masih hidup, dan hidup adalah anugerah yang tak boleh kusia-siakan. Dengan menoleh ke dunia yang bukan milikku, aku mulai menuliskan kisah ini, bukan untuk mencari sensasi, tapi sebagai pengingat bahwa cinta bisa menjadi jembatan menuju kegelapan. Kalau tidak dibarengi iman dan akal sehat, orang-orang tak akan percaya jika ku bilang, Aku pernah mencintai Pocong, dan dia pun mencintai aku dengan cara yang menakutkan dan tulus. tapi bagiku, kisah ini nyata, dan aku memilih untuk hidup, untuk sembuh, untuk melangkah. Kini setiap bunga melati yang harum, tak lagi membuatku takut, tapi membuatku tersenyum. Mengingat seseorang yang pernah mencintaiku, bahkan setelah napasnya tiada. Cinta memang tak mengenal batas, tapi hidup harus tahu mana batas yang tak boleh dilewati. Pesan moral yang dapat kita petik, bahwa cinta sejati bukan hanya tentang bersama, tapi juga tentang berani melepaskan, demi kebaikan jiwa. I love you, Reza. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding di setiap jam 7 malam. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.